Sebelumnya, setelah Wang Ling menyelamatkan negara Zhao dari klan abadi terbengkalai, dia mendirikan formasi yang kuat di Sekte Tiandao sebelum pergi. Itu akan mencegah semua kultivator formasi jiwa. Hanya kultivator transformasi jiwa yang dapat memecahkannya. Setelah melakukan ini, Wang Ling kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Ling langsung memasuki sekte setelah Du Tian membuka formasi pelindung sekte. Setelah memasuki sekte pemurnian jiwa, Du Tian keluar dari cincin merah menyambut Wang Ling. Wang Ling terkejut melihat Du Tian tampak lebih tua. Seluruh tubuhnya juga mengeluarkan aura kematian yang tebal. Du Tian berkata untuk jangan khawatir karena masih memiliki sisa beberapa tahun. Dia juga kagum melihat tingkat kultivasi Wang Ling meningkat dalam waktu singkat. Wang Ling telah mencapai titik di mana harus menyerap energi spiritual surgawi dan memurnikan tubuhnya. Wang Ling bertanya apakah senior memiliki giok surgawi. Du Tian tertawa dan berkata, "Zheng Niu, kamu kembali ke sekte pemurnian jiwa hanya untuk giok surgawi. Jika kamu memiliki cukup banyak giok surgawi, aku khawatir kamu tidak akan kembali." Wang Ling tersenyum. "Aku masih akan kembali untuk bendera 1 miliar jiwa." Du Tian tersenyum dan berkata, "Bagus, bendera 1 miliar jiwa adalah milikmu. Fragmen jiwaku juga akan menjadi milikmu dalam beberapa tahun. Bahkan seluruh sekte pemurnian jiwa adalah milikmu. Tetapi kamu harus ingat betapa baiknya aku dan kamu harus menepati janji." Du Tian telah mempertaruhkan semuanya. Dia hanya ingin Wang Ling menetapi janjinya untuk membawa sekte pemurnian jiwa menuju negara budidaya peringkat 6. Wang Ling secara alami akan melakukannya. Du Tian kemudian memimpin Wang Ling menuju gunung belakang sekte pemurnian jiwa. Sesampainya di sana, Du Tian membentuk segel dan sebuah pusaran hitam tiba-tiba muncul, diselimuti petir dan aura berbahaya. Tempat tersebut adalah area terlarang dari sekte pemurnian jiwa. Hanya mereka yang telah menguasai teknik penyegelan jiwa diizinkan ke sini. Setelah itu, Du Tian memasuki pusaran diikuti Wang Ling. Saat dia memasuki pusaran, telah dipindahkan ke dalam gua. Dinding di depan Wang Ling ada lebih dari 30 tablet yang terbuat dari batu giok surgawi. Du Tian memberi hormat dan berkata itu adalah tablet untuk semua kultivator transformasi jiwa untuk sekte pemurnian jiwa. Wang Ling segera memberi hormat setelah mendengar ini. Du Tian berjalan ke samping dan menempelkan tangannya ke dinding. Tak lama setelah itu, suara gemuruh datang dari segala arah. Tanah mulai retak dan 2 balok besar giok surgawi muncul ke permukaan. Energi spiritual surgawi yang kaya mulai memenuhi gua. Wang Ling melihat kualitas kedua giok surgawi ini tidak sebagus kualitas giok surgawinya. Namun mereka sangat besar, sehingga mereka secara alami mengandung lebih banyak energi spiritual surgawi. Du Tian berkata tidak mempunyai banyak giok surgawi, tapi mereka tidak perlu khawatir saat membutuhkannya, karena guru Du Tian tinggal ambil bendera 1 miliar jiwa dan datang ke negara-negara budidaya peringkat 5 dan mencurinya. Wang Ling tersenyum pahit mendengar ini. Dia kira sekte pemurnian jiwa adalah sekte yang tirani dan kaya. Bendera 1 miliar jiwa adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Zuzaku. Dengan itu, sekte pemurnian jiwa bisa menyapu planet ini dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tidak heran mereka mampu menghasilkan begitu banyak kultivator transformasi jiwa. Semua giok surgawi yang mereka gunakan dicuri dari orang lain. Wang Ling kemudian bermeditasi di tengah 2 balok giok surgawi dan mulai menyerap energi spiritual surgawi yang kaya memasuki tubuhnya. Sementara Du Tian mengeluarkan 7 bendera putih kecil dan mendarat di sekitar Wang Ling.
Untaian gas putih keluar dari bendera putih, terhubung ke satu sama lain sebelum mengelilingi Wang Ling. Du Tian berkata dengan formasi ini, penyerapan dan mengubah energi spiritual Wang Ling akan meningkat. Dengan ini, jumlah energi spiritual surgawi yang tak terbatas memasuki tubuh Wang Ling, dan tubuhnya terus-menerus memurnikannya, menyebabkan energi spiritual di dalam dirinya berubah. Selama proses ini, Wang Ling memperoleh pemahaman mendalam tentang energi spiritual surgawi. Mencapai tahap transformasi jiwa berarti perubahan kualitas bagi para kultivator. Retakan mulai muncul menyebar di kedua balok giok surgawi dan hancur seketika. Wang Ling melayang di udara. Jumlah energi spiritual surgawi di tubuhnya sangat banyak sekali. Aura yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya. Saat Wang Ling membuka matanya, cahaya keemasan dilepaskan. Du Tian membuka matanya dan tersenyum. Bagus, sekarang ikuti aku sementara aku mengajakmu merampok beberapa giok surgawi. Meskipun semuanya berantakan karena perang, beberapa perang tidak dapat menghentikan tradisi sekte pemurnian jiwaku. Du Tian keluar dari gua diikuti Wang Ling untuk merampok beberapa sekte. Tujuan pertama mereka menuju ke sisi barat negara Pilu. Di sini ada rawa kematian, tempat sekte racun iblis serangga berada. Ada banyak serangga di dalam rawa. Saat Wang Ling dan Du Tian sampai di sini, Du Tian mengeluarkan bendera 1 miliar dolar. Segera fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menutupi daerah rawa. Mata Du Tian menyala dan dia berteriak, "Tikus dari sekte serangga iblis, kakekmu Du Tian telah datang. Aturannya sama seperti biasanya, cepat serahkan giok surgawi." Setelah Wang Ling mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Mungkinkah ada aturan yang ditetapkan untuk mencuri giok surgawi? Saat perkataan itu terdengar, raungan marah datang. Seorang wanita tua dan pak tua keluar. Mereka berada di tingkat transformasi jiwa tahap akhir dan tahap awal transformasi jiwa. Dua fragmen jiwa langsung menerkam, tetapi dipukul mundur oleh gelombang kekuatan mereka. Pak tua itu berteriak, "Iblis tua Du Tian, tidak ada lagi giok surgawi." Wanita tua itu juga berkata tidak bisa memberikan giok surgawi. Saat klan abadi terbengkalai menyerang, wanita tua itu terluka serius dan membutuhkan banyak giok surgawi untuk akhirnya pulih. Du Tian berkata, "Yan Hong, aku punya waktu kurang dari 2 tahun untuk hidup. Oleh karena itu aku tidak takut mati." Ekspresi wanita tua dan pak tua itu terkejut mendengar ini. Du Tian berkata sekali lagi untuk menyerahkan giok surgawi dan dia akan pergi. Jika tidak, akan menghapus semua serangga beracun di rawa ini. Pak tua itu tertawa dalam kemarahan dan wanita tua itu juga berkata, "Hantu tua, tidak hanya kita berdua bisa menghapus sekte pemurnian jiwamu. Junior di sampingmu pasti juga akan mati." Wang Ling tersenyum mendengar ini, dan tangannya mengayunkan pedang surgawi yang diselimuti energi spiritual surgawi. Segera energi pedang yang mengandung energi spiritual surgawi melesat seperti kilat. Ekspresi wanita tua itu terkejut dan mengeluarkan cangkang kura-kura untuk memblokir energi pedang. Ledakan terjadi saat berbenturan dan cangkang kura-kura hancur seketika. Ekspresi wanita tua dan pak tua itu terkejut melihat kekuatan pedang surgawi. Wang Ling bertanya, "Apakah kalian berdua masih berpikir aku akan mati pasti hari ini?" Wanita tua itu berkata dengan nada serius, "Siapa kamu?" Wang Ling tersenyum, "Aku Zheng Niu." Untuk membunuh Li Yuanfeng dan menghancurkan negara salju, leluhur klan setan raksasa hanya pada tahap formasi jiwa.
Hari ini wanita tua ini memang tidak bisa membunuhmu. Kata wanita tua itu, tidak bisa membunuhnya karena ada Dutian di samping Wang Ling. Kemudian wanita tua itu akan memberikan setengah giok surgawi dengan syarat Dutian harus membantu jika sekte serangga iblis dalam bahaya. Dutian berkata, itu akan tergantung pada berapa banyak giok surgawi yang kamu berikan padaku. Wanita tua itu tersenyum dan melemparkan tas ke Dutian sembari berkata, ini akan memuaskanmu. Dutian menangkapnya dan melihat ada banyak giok surgawi di dalamnya. Setelah itu dia dan Wang Ling pergi dengan puas dan mulai perampokan di sekte-sekte besar di negara budidaya peringkat 5 dengan ancaman Dutian dan intimidasi bendera $1 miliar. Mereka terpaksa menyerahkan giok surgawi. Setelah mendapatkan begitu banyak giok surgawi, Dutian memberikan Wang Ling saran untuk merampok juga nanti. Dikarenakan telah mendapatkan cukup giok surgawi, Dutian dan Wang Ling bergegas kembali ke sekte pemurnian jiwa, bersiap menuju tahap transformasi jiwa. Selama perjalanan, Dutian menjelaskan, planet Zuzaku terlalu kecil. Ketika masih muda, aku pergi ke planet Tianyun. Planet itu 10 kali lebih besar dari planet Zuzaku. Ada banyak sekte di sana dan lebih banyak giok surgawi. Jika aku cukup kuat, aku terasa menyenangkan untuk mencuri dari sekte di sana. Mata Wang Ling bersinar mendengar planet Tianyun, tempat Tian Yunzi berada dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, bahkan memiliki kursi dalam aliansi budidaya. Wang Ling juga mengetahui dari Dutian bahwa beberapa tahun yang lalu, beberapa penyihir dari klan abadi terbengkalai yang setara kultivator kekuasaan bertarung dengan Yuzong Kunzi dan 2 kultivator kekuasaan lainnya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 tahun dan kemudian klan abadi terbengkalai mundur. Mereka mengambil alih negara budidaya peringkat 3 dan mulai pertempuran lambat ini dengan negara Zuzaku. Selain itu, Wang Ling juga mengetahui cerita si Tunan sebagai generasi kedua Zuzaku dari Dutian. Bahkan kematian dan jiwa lahiriahnya melarikan diri setelah bertempur hebat dengan kultivator asing di tingkat kekuasaan tahap akhir. Dutian juga mengatakan salah satu kultivator asing tersebut bernama Nandao. Wang Ling terkejut dan berkata telah bertemu dengannya. Dutian terkejut mendengar ini juga, dan bagaimana keduanya bisa bertemu. Wang Ling berkata karena tidak sengaja menemukan tas penyimpanan milik Nandao. Akhirnya Wang Ling dan Dutian sampai di benua Zuzaku. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat melihat formasi Zuzaku yang sangat kuat mengelilingi benua Zuzaku. Dutian mengerti negara Zuzaku sangat bertekad untuk menang melawan klan abadi terbengkalai. Jumlah batu jiwa yang diperlukan untuk mengaktifkan formasi Zuzaku berada di luar imajinasi dan banyak giok surgawi diperlukan untuk menggunakan kekuatannya. Dutian menghantamkan pukulan kuat saat berbenturan dengan formasi Zuzaku. Ledakan terjadi. Serangan itu tidak berdampak apapun, tetapi diredam. Dutian melihat formasi mengandung darah klan iblis raksasa. Dikarenakan formasi Zuzaku telah mengelilingi seluruh benua dan ada seseorang yang mengontrolnya. Dutian berteriak dengan dingin untuk menyuruh orang itu keluar dalam waktu 3 nafas. Begitu 2 nafas, sosok Qian Feng keluar dan meminta Dutian jangan marah. Dutian dengan dingin berkata, buka formasi. Seperti yang Anda perintahkan. Qian Feng menunjuk ke layar lampu hijau formasi. Sebuah lubang terbuka dan Dutian mendengus ketika dia memasuki benua Zuzaku. Wang Ling mengikuti dengan cermat. Namun tiba-tiba Qian Feng menutup formasi, membuat Wang Ling terjebak di luar.
Mata Dutian menjadi dingin ketika dia menatap Qian Feng. "Junior, kamu sedang mencari kematian." "Senior, tolong jangan marah. Aku hanya ingin berkelahi dengan rekan kultivator Zheng Niu yang mengguncang seluruh planet." "Zheng Niu, apakah kamu berani bertarung denganku?" Qian Feng tersenyum saat dia berkata. Wang Ling bertanya, "Siapa kamu?" Segera Qian Feng memperkenalkan dirinya dan dia tahu banyak tentang Wang Ling dari Red Butterfly. Dutian menyuruh Qian Feng menyudahi masalah ini dan buka formasi. Jangan membuang waktu, jika tidak mati. Qian Feng berkata tidak mempunyai niat buruk, hanya bertarung tanpa gerakan pembunuh. Dutian membentuk segel dan hendak menggunakan mantra ketika Wang Ling berkata, "Oke, aku akan bertarung denganmu." Qian Feng sangat senang mendengar ini dan masih banyak omong. Tapi Wang Ling tidak punya waktu mendengarnya. Dia langsung mengeluarkan pedang surgawi dan diayunkan dengan seluruh kekuatannya. Energi pedang yang mengandung energi spiritual surgawi melesat seperti kilat. Qian Feng terkejut melihat serangan dadakan ini, tapi dia hanya menunjuk ke depan untuk memblokirnya. Saat berbenturan, ledakan terjadi. Tubuh Qian Feng dipaksa mundur 1000 kaki sebelum menstabilkan tubuhnya. Darah berceceran dari jarinya. Dia tidak menyangka harta itu adalah harta surgawi, dan Wang Ling akan mengerahkan kekuatan penuh pada serangan pertama. Segera setelah itu, Wang Ling mengeluarkan bendera $1 miliar, 12 fragmen jiwa transformasi jiwa dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar. Wang Ling menunjuk ke depan saat dia berkata, "Melahap." Semua fragmen jiwa langsung menyerbu ke arah Qian Feng dan mengelilinginya. Harus dikatakan bahwa Wang Ling bukan tandingan Qian Feng yang berada di tingkat menengah transformasi jiwa. Oleh karena itu, Wang Ling harus menyerang lebih dulu sehingga Qian Feng tidak memiliki waktu bereaksi. Sementara dari sudut pandang Qian Feng, Wang Ling sungguh tercela. Pada saat ini, Qian Feng dikelilingi oleh fragmen jiwa dan memberikan tekanan kuat. Segera Qian Feng mengeluarkan harta surgawi semu, tetapi Wang Ling langsung meledakkan 1 juta fragmen jiwa. Ledakan kekuatan distributif di luar imajinasi menyebar. Di waktu yang sama, Qian Feng duduk bermeditasi membentuk segel. Tiba-tiba formasi Zuzaku berpindah melindungi dirinya untuk memblokir ledakan dahsyat. Namun dampak ledakan terlalu besar. Tubuh Qian Feng langsung muntah darah dan mengalami luka serius. Setelah melakukan ini, Wang Ling mengalahkan Qian Feng. Kemudian mengikuti Dutian kembali ke sekte pemurnian jiwa. Sementara Qian Feng menatap Wang Ling dengan kemarahan di wajahnya. Dia segera memanggil Red Butterfly dan disuruh menjilat jarinya yang terluka. Kemudian Wang Ling di dalam gua mengeluarkan 100 giok surgawi dan mulai menyerap energi spiritual surgawi. Langkah pertama untuk menerobos ranah transformasi jiwa adalah memurnikan tubuhnya. Langkah kedua adalah jiwa asalnya dirubah dari non-korporeal ke korporeal. Setelah menyerap sebagian besar giok surgawi, sebuah inti emas terbentuk di dalam datian Wang Ling. Di sisi lain, Dutian telah merenungkan akan kematiannya dan fragmen jiwanya. Harus dikatakan bahwa dalam animasi Donghuanya ada perubahan plot agar lebih bagus dan seru. Miming yang jelaskan ini hanya menurut deskripsi novelnya.